Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan, Mbak. Ini jasadnya enggak kan, Mbak. Geger. Kasus pembunuhan almarhumah Vina 8 tahun lalu kembali viral. Usai ditayangkannya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Hal ini pun menarik perhatian warga netizen, termasuk pengacara terkenal Hotman Paris yang turun tangan untuk membantu kasus tersebut. Keluarga dari almarhumah Vina pun sempat hadir ke podcast Denny Sumargo untuk menceritakan kronologis kejadian. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi bilang juga kecelakaan. Oh, bukan karena kecelakaan malahan? Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Sana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu direkamkan sama saya tuh. Rekaman itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya. Terus pas udah cerita, dianya mau pergi sendiri. Memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak sama banyak motor. Dari mana ketahuan kalau si pelaku utama ini, informasinya dari mana? Semuanya ditanyain, temen-temennya memang namanya itu. Yang lainnya. Dari almarhum juga ngomongnya kayak gitu. Saya tanyakan sama pelaku yang lain. Alamatnya di mana rumahnya yang namanya? Diam, mereka semua diam. Kira-kira bagaimanakah cerita dan perkembangan kasusnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Kasus pembunuhan berencana atas Vina dan juga sang kekasih 8 tahun yang lalu sampai dengan sekarang masih menyisakan cerita dan juga tanda tanya besar. Setelah film dirilis dan ternyata film tersebut viral sampai akhirnya membuka mata publik. Sampai dengan sekarang memang kita ketahui sudah ada 8 tersangka yang akhirnya diamankan pihak kepolisian dan juga sudah menjalani hukuman. Namun kabarnya masih ada 3 pelaku utama lainnya yang masih belum tertangkap oleh pihak kepolisian. Padahal kasus ini sudah berjalan selama 8 tahun lamanya. Apa yang membuat pihak kepolisian begitu sulit untuk bisa menangkap 3 nama lainnya? Sobat Ambyar, di Pagi-Pagi Ambyar kali ini kita akan hadirkan seorang pengacara kondang yang akhirnya bersedia untuk membantu keluarga dari almarhumah Vina untuk membantu. Semoga mereka bisa mendapatkan tentu saja keadilan seadil-adilnya. Bersama dengan keluarga dari almarhumah Vina kita akan hadirkan, ini dia Bang Hotman Paris, Bapak Wasnadi sebagai seorang ayah dari almarhumah Vina, Ibu Sukaisi sebagai ibunda tercinta dan juga Kak Marliana di Pagi-Pagi Ambyar. Selamat pagi Ibu. Bang. Selamat pagi Bapak. Kak Marliana, selamat pagi. Bang Hotman, terima kasih sudah datang kembali. Silakan Bapak dan juga Ibu bersama Kak Marliana boleh bergabung terlebih dahulu bersama kami di depan. Yang pasti kami di sini keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar walaupun ini sudah berjalan 8 tahun. Tapi tentu saja kepedihan, kesedihan sampai sekarang masih terus dirasakan oleh keluarga. Dan kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi. Kami pun juga turut berduka. Dan semoga tentu saja pihak keluarga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk pihak keluarga, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir di Pagi-Pagi Ambyar. Boleh silakan duduk bergabung bersama dengan Bang Hotman Paris. Silakan. Sobat Ambyar, ini dia kedua orang tua bersama dengan sang kakak dari almarhumah Vina. 8 tahun lamanya, bukan waktu yang sebentar. Tapi kita akan coba flashback lagi, sekedar mengingatkan untuk Sobat Ambyar walaupun kasus ini memang menjadi viral karena film tersebut juga ditayangkan ya. Tapi kalau boleh diceritakan Kak Marliana, kronologisnya seperti apa sih yang kakak ketahui?
Kronologisnya memang pas malam itu kan ada paman juga yang meninggal ya awalnya. Itu semua kita lagi siap-siap buat paman itu yang meninggal. Terus nggak lama kita dapat kabar kalau almarhum itu kecelakaan. Ada yang memberitahu. Almarhumah maksudnya? Almarhumah itu kecelakaan, katanya sudah ada di rumah sakit gitu kan. Dan bapak sama kakek waktu itu yang ke rumah sakit. Di situ sudah ada pihak polisi yang mengatakan kalau itu kecelakaan tunggal. Saat itu pernyataan kepolisian statementnya adalah kecelakaan tunggal. Ya. Baik, ketika akhirnya dengan statement kecelakaan tunggal, pihak keluarga apakah menemukan begitu banyak kejanggalan? Ada, begitu jenazah dimandikan itu kan memang sudah curiga. Cuman kami pihak keluarga ya percaya aja sama pihak polisi gitu kan, karena sudah bilang kecelakaan gitu, jadi ya percaya aja. Mbak nggak tanya apakah meninggal di tempat ataukah? Enggak, pas posisi di rumah sakit itu dia masih ada nafas. Oh masih ada nafas, berarti keluarga tahu ketika masih ada nafas? Masih. Sempat bicara atau sempat ngobrol sama almarhumah? Tidak sempat, itu nggak lama kita datang terus langsung meninggal. Oke. Mbak Marliana, Ibu dan juga Bapak, yang kami ketahui bahwa memang saat itu Vina tidak sendirian, dia bersama dengan teman spesialnya, dan memang teman tersebut yang kalau saya tidak salah namanya Eki, dia pun menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan juga meninggal dunia, betul? Betul. Sepengetahuan Kak Marliana, saat itu almarhumah dan juga almarhum Eki dari mana saat itu? Dari rumah sih pamitnya mau main. Dari rumah pamitnya mau main, cuman katanya pas di BAP itu kan ada saksi yang melihat tuh pedagang katanya dari alun-alun Sumber. Dari alun-alun Sumber. Iya katanya. Ya kayak nongkrong-nongkrong gitu Iya, muda iya, gitu ya Mbak ya. Oke, jadi abis nongkrong kemudian terjadilah kejadian tersebut. Sampai akhirnya ketahuan bahwa ini bukan kecelakaan tunggal, kemudian ada pelakunya, itu bisa ketahuannya dari mana? Setelah 3 hari saya ngambil HP almarhum. Ngambil HP almarhum itu kan ternyata HP-nya itu masih utuh. HP-nya itu nggak pecah. Nggak pecah, kecelakaan kan pecah misalnya kan gitu ya. sampai hebat kayak gitu kan harusnya pecah gitu atau remuk gitu kan nggak ada. Karena kondisi Vina sendiri kondisinya remuk badannya. Sangat parah. Motornya juga nggak rusak. Motornya nggak rusak. Karena kalau kecelakaan tunggal seharusnya motornya rusak ya, kemudian juga fasilitas umum yang ditabrak juga rusak. Tapi saat itu tidak rusak, tidak ada kerusakan sama sekali. Ya. Akhirnya dari situ Mbak curiga. Iya. Oke. Terus kita berunding kan sama keluarga nih kok aneh, ada yang aneh. Cuman kita nggak punya bukti lagi gitu kan. Kita masih simpan bukti itu. Terus sampai akhirnya malam itu almarhum masuk ke tubuh temennya. Tubuh temannya. Baik, nanti itu akan kita bahas karena itu juga sempat menjadi viral dengan rekaman suara yang beredar. Tapi saya ingin tanya kepada pihak keluarga, apakah betul kabarnya ada salah satu pihak pelaku yang justru memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa Vina mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan? Ternyata pas sudah ketangkep itu yang salah satu pelaku itu yang ngasih kabar ke rumah mereka. Jadi sebelum ketangkep dia sempat datang ke rumah? Iya, memberi kabar. Bilangnya itu. apa? Kecelakaan. Yang memberikan kabar itu pelaku. Pelaku. Ternyata kan setelah ketahuan kan pelaku, salah satu pelaku yang memberi kabar itu. Pelaku yang memberikan info itu lalu. Iya. Ya terusnya kan nggak kita kaget loh, kok bisa pelaku sampai tega ngasih tahu kayak gitu kan. Oke, baik. Bang, sampai akhirnya ini bisa ketahuan bahwa bukan kecelakaan tunggal, kemudian ternyata pada akhirnya mereka sampai dengan sekarang kan sudah menjalani hukuman ya Bang, dengan pasalnya itu adalah pembunuhan berencana. Itu kemudian bisa berubah dari kecelakaan tunggal sampai akhirnya pihak kepolisian menemukan ini adalah sebetulnya pembunuhan berencana. Itu bisa ketahuan itu gimana sampai akhirnya? Kan tadi sudah dia ceritakan kejanggalan kalau kecelakaan kan ya motornya rusak dong. Ada siapa yang ditabrak karena ini kan nggak ada tabrakan, nggak ada apa-apa. Dan kemudian diotopsi ya memang kelihatan bahwa semua dari hasil benda tumpul. Itu biasanya begitu hasil otopsi. Dan memang katanya saya belum baca putusan pengadilan, putusannya itu kan seumur hidup. Ya, kalau pelaku, gitu, Bang. Ya, kalau seumur hidup berarti 340. KUH pidana berarti pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana berarti sebelumnya kenal dengan korban.
Karena pembunuhan berencana itu kan karena marah, dendam terhadap orang yang dia kenal. Itu yang misterinya di sini. Setahu Mbak, kalau sudah tahu bahwa ini adalah pembunuhan berencana, pernah nggak almarhumah itu menceritakan misalkan kekesalannya terhadap temannya? Sebelumnya, ini pelaku temannya. Ini pelaku ini adalah teman-temannya atau? Temannya almarhum yang laki-laki. Oke, teman dari pacarnya almarhumah Vina ya. Jadi gimana, pernah cerita atau? Kalau almarhum pernah ceritanya waktu semasa hidup dia cuma bilang, Mbak, di salah satu tongkrongan itu temennya pacarnya itu ada yang suka nih sama Nok. Kan kalau keluarga manggilnya Nok ya. Ada yang suka. Terus gimana? Ya Noknya nggak mau ya, orang udah punya pacar katanya gitu. Ya, cuman tuh gangguin aja, Mbak. Almarhumahnya udah punya pacar tapi digangguin terus. Iya. Nah, kata saya tuh ya udah Kak, sebisanya kamu nolak yang baik-baik. Udah, tapi itu rese, Mbak. Ganggu lagi gitu. Kesel. Oke, baik. Menemukan begitu banyak kejanggalan sampai akhirnya kita tahu bahwa kasus ini akhirnya dibuat menjadi sebuah film yang jadi viral di media sosial. Kemudian yang viral juga kemarin ini ada rekaman suara dari almarhumah Vina yang barangkali membuat Sobat Ambiar juga bertanya-tanya. Kalau memang itu betul terjadi, begitu bengis sekali para pelaku melakukan tindakan tersebut. Kita mau lihat dulu yang satu. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya namanya. Terus Dede nggak tahu pingsan, bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi di Mbak. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Apa? Mama cari duit buat Vina, Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Anaknya polisi? Nggak tahu kalau yang anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Pertamanya niatnya mau aja Mbak, mau tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Saya ketika mendengarkan rekaman suara ini miris, sedih, dan saya sampai speechless, tidak tahu harus bisa berkata apa-apa lagi. Tapi itu sebetulnya rekaman suara itu artinya ada mediasi, maksudnya media ya, yang bisa menyuarakan isi hati dari almarhumah. Itu gimana ceritanya sih kok bisa terdengar apa yang disampaikan oleh kesurupan? Iya, dia kesurupan. Bukan, jadi bukan media. Bukan kita minta dia masuk, enggak, dia tiba-tiba masuk sendiri. Tiba-tiba, bukan direncanakan. Bukan. Oke, siapa wanita yang saat itu menjadi media kesurupan dari almarhumah Vina? Temannya almarhum Vina. Oh, memang teman dekat gitu ya Mbak? Dekat. Oke. Jadi dia memang pada waktu kejadian itu dia katanya punya niat mau ngelayat gitu, cuman nggak berani datang lagi. Jadi ngelayat, jadi kayak si maju mundur, jadi datang. dia yang nyamperin gitu. Tadi disebutkan Egi kan yang ikut dibunuh kan? Tadi disebutkan pelaku namanya Egi. Namanya Egi. Iya, itu termasuk yang DPO atau bukan? DPO. Iya, DPO. Salah satu otak dari. Jadi kebetulan namanya itu sama-sama Egi dan Eki. Kalau Eki itu pacarnya, kalau yang Egi itu adalah pelaku. Betul. Oke. Jadi nama pelaku dari awal yang DPO sudah tahu. Iya. Sesuai dengan rekaman ini. Iya. Sebentar, saya mau tahu itu rekamannya kapan? 3 hari. 3 hari setelah meninggal. 3 hari setelah meninggal. Tapi Bang Hotman, ini pasti tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti pastinya. Tidak bisa sebagai alat bukti, tapi kemudian setelah disidik ternyata terbukti hal yang sama. Iya. Itu, dan sudah divonis seumur hidup. Iya. Sudah selesai sebenarnya. Cuma dari 11 ada 3 orang.
kemarin saya telepon dengan penyidik dari Polda Jabar. Dan rupanya memang kasus ini dari awal sudah langsung dilimpahkan ke Polda Jabar. Penyidik dari Polda Jabar ini memberitahukan bahwa waktu 8 orang ini di BAP, dia memberitahukan keterlibatan yang 3 orang. Ketika di BAP pertama, oke. Ya. Entah kenapa setelah hampir melimpah ke kejaksaan, tiba-tiba yang 8 orang ini berubah pikiran semua, merubah dia punya tuduhan terhadap yang 3 orang ini. Apa yang dirubah? Dia membantah 3 orang ini tidak terlibat. Oh, oke. Perubahan berita acara pemeriksaan ya? Ya. Padahal Semula dia mengaku ada pelaku 11 orang, tiba-tiba mengaku hanya 8 orang. Bagaimana, itu adalah kecurigaan. Kalau 8 orang sekaligus mengaku pelakunya 11, berarti itu kan by nature pengakuannya, bukan dibuat-buat kan? Betul, kecuali hanya 1-2 ya? Kecuali 1-2, itu kan berarti bukan fitnah. Tapi kemudian secara langsung rame-rame juga mencabut merubah semuanya ya? Ya ada sesuatu. Ada apa? Oke. Dan yang kedua, selama 8 tahun ini kan dalam setiap kasus kriminal orang yang DPO biasanya selalu kembali ke keluarganya baik dengan jejak digital. Ini sepertinya tidak ada yang ngawasin yang 3 DPO ini. Nggak mungkin dia nggak WA keluarganya selama 8 tahun. Ini pertanyaan saya, Bang. Ya. Kenapa butuh waktu 8 tahun bagi pihak kepolisian untuk mencari 3 orang nama lainnya? Ya, karena dari sejak awal aja ini 3 orang ini sudah seolah-olah sudah tidak ditargetkan gitu loh. Cukup yang 8. Ya, pertanyaannya siapa di belakang? Oh, jadi Abang berasumsi kenapa 3 orang ini tidak ditargetkan? Asumsi Abang ada orang di belakang. Benar. Maksudnya apa, Bang, ada orang di belakang? Ya, ada koneksi kalau saya. Karena 8 orang secara rame-rame otomatis, secara alamiah. Waktu BAP menyatakan pelakunya 11, ada 3 orang lagi. 8. Si A, si B, si C. Tapi kemudian di BAP terakhir, tiba-tiba merubah. Enggak si A, si B, si C enggak ikut. Berarti itu kan pikiran normal, itu sangat wajar. Oke. Berarti ada koneksi. Ada orang yang lobby di belakang lah. Bang, pengakuan dari ke-8 pelaku dalam BAP pertama menyebutkan ada 3 nama yang juga turut serta. Itu pengakuan BAP pertama berarti kan 8 tahun yang lalu. Mereka merubah bahwa 3 nama tersebut ternyata tidak terlibat. Itu kapan waktunya? Kata penyidik Polda Jabar kemarin, ya itu nggak lama sesudah BAP pertama. Sebelum limpah ke kejaksaan, berarti sama 8 tahun juga. 8 tahun yang lalu juga. Jadi misalnya minggu ini BAP, 2 minggu lagi BAP, pas mau limpah, ya itu pasti nggak akan lewat dari 1 bulan antara BAP pertama dengan BAP kedua. Oke, kalau misalnya dari ke-8 pelaku yang sudah ditangkap, kemudian mereka merubah BAP bahwa 3 nama lainnya itu sebenarnya tidak terlibat, kenapa ke-3 orang tersebut sulit ditemukan? Itulah pertanyaannya. Harusnya penyidik curiga. Harusnya jangan tergantung kepada pengakuan daripada yang 8 orang ini. Harusnya mencari sendiri. Dan kemarin tiba-tiba sudah Humas Polda Jabar sudah mempublikasikan 3 orang DPO. Desanya ada, namanya ada. Ciri-cirinya general gitu ya? Ya, tapi ciri-cirinya general. Pertanyaannya pernah nggak itu dicek ke desanya? Pernah nggak dicek keluarganya? Baik, Bang, kemarin juga sampai akhirnya pihak kepolisian merilis ini DPO 3 orang yang dari desa yang sama. Sampai dengan sekarang dicari. Kita mau kasih lihat dulu ini yang sempat dirilis oleh Humas Polda Jawa Barat. Pegi alias Perong, usia 22 tahun 2016, 30 tahun 2024. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Mantap, maaf, tahan sebentar, jangan dipindah dulu. Ini Peggy alias Perong ini yang maksudnya Egy. Ini yang dibilang diduga sebagai otak atau dalang utama dari dipanggil Peggy atau Perong? Peristiwa ini. Nggak ngerti, kalau Perong mungkin juga nama tongkrongan ya. Nah, berarti ini kan ciri-cirinya general banget nih, Bang. Ya, makanya pertanyaannya, pernah nggak penyidik mengecek ke keluarganya? Diikuti nggak WA atau handphone dari keluarganya? Oke. Ya, kan rata-rata orang ketangkap dari situ.
Ya, contoh yang kasus kita terakhir yang manajer kita di restoran membawa kabur uang. Ya, dia kabur hampir 2 bulan. Ternyata dia di Purbalingga, dia bikin handphone baru, dia memakai nik KTP sama email. Ternyata itu langsung nyambung ke Polrestabes Bogor. Langsung terdeteksi, langsung dikirim tim, ketangkap. Ini kok begitu sulitnya, apalagi ini betapa sulit. Zaman sekarang kan begitu mudah untuk nge-track ya. Pertama kalau tahu desanya, berarti seluruh desa itu kenal orang itu. Tahu siapa dia ya? Iya, dan keluarganya. Makanya kita pengen tahu agar seluruh keluarga dari 3 ini coba di BAP di Polda Jabar dipanggil. Oke, Bang, sekarang Abang pasti membantu keluarga dari almarhumah Vina. Upaya Abang sekarang itu apa yang dilakukan? Upaya pertama ya ini antara lain yaitu dukungan publik. Itu yang paling efektif di Indonesia ini. Dukungan publik agar mendapat perhatian dari pimpinan Polri. Makanya di Instagram saya itu saya sudah mohon banget agar ini kasus tarik ke Mabes Polri. Yang kedua kirim propam ke Polda Jabar, ada apa selama ini? Ya pada waktu 8 tahun yang lalu ya. Ya, nggak, kalau sampai benar 3 orang ini tidak pernah dicari, kalau sampai benar keluarganya pun tidak dicari, tidak di BAP, berarti something wrong. Ibu, saya mau nanya. Berarti perlu digarisbawahi di sini yang mengungkapkan kasus ini sebenarnya ya karena kemasukan itu ya Mbak. Jadi tahu bahwa ini adalah pembunuhan. Berarti bukan pihak kepolisian pada waktu itu berarti. Baik, Ibu, saya mau nanya sama Ibu. Kehilangan yang begitu berat sekali. Kehilangan atau kesedihan terberat umat manusia adalah ketika orang tua harus kehilangan anaknya. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Ketika Ibu tahu bahwa ternyata masih ada 3 orang pelaku yang berada di luar sana. Apa yang selalu menghantui pikiran Ibu? Ya kalau lagi duduk kadang teringat omongannya almarhumah Vina yang merasukin temennya itu, Mama tolong cariin pelakunya buat Vina. Selalu teringat gitu. Cuma kita orang nggak punya jadi ya gimana lagi gitu, pasrah aja. Bapak, ini kan 8 tahun. Sebelum kasus ini menjadi viral, sebelum juga difilmkan, dibuat film dan viral semua orang menaruh perhatian. Usaha atau upaya dari keluarga untuk memperjuangkan keadilan apa yang dilakukan Pak? Ya saya rasa nggak ada sih, kita orang punya aja ya mau nolong sama siapa, minta tolong sama siapa gitu. Mereka praktis hanya mengikuti persidangan, istilahnya itu ya orang ya biasa lah, masyarakat biasa hanya pasrah, hanya pasrah. Sampai akhirnya ada tawaran untuk difilmkan. Pada waktu itu Bapak ikhlas nggak, maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu? Ikhlas. Pertamanya nolak dulu. Pertamanya nolak dulu Pak, karena pasti ini membuka luka lama ya. Setelah itu ya, sampai akhirnya mau? Sampai akhirnya mau. Siapa tahu saya mau berusaha melalui film. Siapa tahu pelakunya yang 3 itu bisa ditemukan itu. Dan ada 2 kali 2 oknum mendatangi tempat syuting dan mendatangi rumah mereka. Intinya jangan dilanjutkan itu. Siapa? Ngaku katanya oknum Intel. Tapi enggak, cuma sayangnya mereka nggak catat namanya. Oknum Intel sempat datang, mengintimidasi dalam tanda kutip. Benar. Datang ke siapa? Ke keluarga? ke saya. Ke rumahnya. Tapi Intel itu menggunakan seragam atau tidak menggunakan seragam? Bukan, nggak pakai seragam. Berarti juga Ibu nggak tahu kan, diduga maksudnya ya. Oke, bentuk intimidasi dalam tanda kutipnya kalimatnya seperti apa Mbak kalau masih ingat? Jangan, kenapa diperbolehkan dibikin film, harusnya jangan. Loh kenapa Pak, ini kan haknya saya sebagai keluarga, itu semua hak kami yang punya, saya bilang gitu. Ini nanti bikin nama jelek polisi. Saya tidak merasa bikin nama jelek polisi Pak, saya cuma bilang apa adanya. 3 pelaku itu memang sampai saat ini belum ada kabar beritanya, saya bilang gitu. Terus nggak lama dia langsung pergi, terus nyamperin area syuting. Nyamperin ke syuting buat maksudnya apa? area syuting final. Lokasi syuting. Ya. Ngomong yang lagi. akan difilmkan itu. Kata sutradara sih ngomong ke sutradara lagi sama. Jadi ini yang sangat mendesak di sini adalah sekiranya penyidik mendatangi dan memanggil keluarga dari 3 pelaku ini. Biar jelas benar nggak ada oknum aparat orang tuanya. Ya, kan itu kan memang itu sangat relevan untuk disita handphonenya, diperiksa. Tapi ya kita tunggu nih sekarang ini. Ya,
akan diperiksa nggak 3 keluarganya? Kan sudah diumumkan DPO. Berarti tahu desanya. Kalau tahu desanya, tahu orang tuanya. Kok orang tuanya nggak diperiksa sampai sekarang? Bang, menurut Abang sebagai seorang kuasa hukum, kenapa sih DPO ini baru dikeluarkan 8 tahun kemudian? Kan saya udah bilang, sepertinya ada ketidakseriusan tanda kutip. Karena waktu 8 orang ini mengatakan 3, ada 3 orang lain pelaku, kemudian dia merubah BAP, juga tidak dicurigain. Berarti memang apakah ada pesanan atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Ini pertanyaan besar. Ketidakseriusan atau titipan, kurang lebih seperti itu. Titipan, ya. Asumsinya ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi buat Sobat Ambiar. Dan yang pasti kita juga akan berikan jeda sebentar untuk keluarga agar bisa tarik nafas. Karena memang ini tidak mudah, seakan bisa membuka luka lama. Tapi apapun itu yang dilakukan tentu saja yang diperjuangkan untuk bisa mendapatkan keadilan. Apalagi sekarang Bang Hotman Paris sudah siap untuk membantu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Negara kita negara hukum, semua sama di